Oke, selamat datang di Sitok edisi pertama. Kali ini kita kedatangan tamu dari siswa SMK Negeri 4 Malang. Boleh dikenalkan namanya satu-satu? Halo Kak, nama saya Ayuni Lamsari dari kelas 11. Ini teman saya. Saya Farel Dirga Purnama, sama juga kelas 11. Oke, dulu kenapa kalian masuk SMK? Kenapa nggak SMA aja? Kalau saya ya Kak ya, saya tuh dulu punya om saya itu ini ber, ber- berkutat di bidang pemrograman. Nah, jadi saya tanya jurusan apa sih Kak? Jurusan apa sih Om yang nantinya itu kayak om gitu, katanya RPL, ambil RPL aja gitu, jadi saya masuk SMK ambil jurusan RPL. Oh, jurusannya RPL. Kalau Mas Iya. Farel jurusannya apa? Sama juga RPL juga saya. Oh, oke oke. Alasannya kenapa masuk SMK terus ngambil jurusan RPL? Kalau dulu sih itu karena waktu itu kan saya ngeliat TikTok gitu, rekomendasi jurusan SMK. Nah, di situ kebetulan menurut saya yang paling menarik itu RPL gitu, karena bikin website, game, aplikasi. Nah, akhirnya saya memutuskan buat masuk RPL. Oh, oke oke oke. Berarti kalau aku simpulkan dari dua ini karena berhubungan dengan teknologi terus juga banyak diminati gitu ya. Iya. Oke, kalau rencana selanjutnya setelah dari SMK kalian mau langsung kerja atau kuliah? Kalau dari aku sendiri sih, kalau memungkinkan mungkin pengen masuk kuliah ya kak ya, tapi aku masih belum tahu sih mau masuk apa gitu. Oke oke Iya, oke. saya pasti akan kuliah tapi bingung mau ambil jurusan apa yang linear sama RPL. Oh gitu. Oh, ha, Iya, ha. Tapi udah ada gambaran belum tentang jurusan yang kiranya diambil gitu? belum sih Kak, belum. Kalau si Farid udah punya gambaran Eh, kalau sa- kira-kira jadi kuliah nih mau ambil jurusan apa? Belum tahu sih kak, sama. Oh, oke oke oke. Kalian pernah dengar tentang jurusan sistem informasi enggak? Oh ya pernah, tapi nggak tahu Kak, Kalau cuma Farel? pernah dengar aja. Kalau aku belum tahu sih kak, itu apa ya? Nah, jadi jurusan sistem informasi itu adalah jurusan yang dimana dia mempelajari tentang bagaimana mengolah data, terus mengolah teknologi sistem apa teknologi IT untuk memproses data-data itu menjadi informasi yang dibutuhkan untuk misalnya nih kalian kan dari RPL. RPL tuh kalau aku tahu bikin website, bikin software gitu ya. Nah, itu kan kalian hanya sekedar belajar gimana sih caranya bikin website, bikin software tanpa tahu gimana sih caranya mengambil data ini tadi atau mengolah data ini menjadi data yang sesuai dengan diinginkan. Ya kan? Nah, di sistem informasi nanti kalian belajar tentang itu. Gimana sih kalian bikin sistem yang pastinya nanti berguna untuk di sisi bisnisnya. Jadi ada klien nih misalnya ada klien minta Mas mau tolong buatkan sistem pos gitu misalnya ya. Nah, nanti di SI itu nanti belajar gimana sih caranya kita bikin sistem pos yang benar-benar bisa sesuai dengan yang permintaan kliennya tadi, mungkin entah dari tampilannya atau dari laporan hasil akhirnya kayak gitu. Nanti sistem informasi akan belajar banyak di situ dan juga kalau kalian bikin aplikasi skalanya nggak terlalu gede, mungkin nggak ada kayak policy yang menyangkut dengan undang-undang dan undang-undang ITE terutama ya. Nanti kalau kalian udah bikin kayak skalanya besar banget terus dikomersilkan, tentu kan ada aturan-aturan yang juga harus dipelajari. Nanti SI juga belajar tentang itu juga gitu. Manajemennya, belajar tentang aturan-aturannya, standar-standarnya. Nah, itu nanti di sistem informasi akan belajar tentang itu semua. Gitu sih. Berarti bikin website game mobile itu nggak sembarangan ya Kak ya? Iya, tentunya. Pasti ada aturan-aturan, terus apalagi kalau kalian bekerja secara tim, gimana cara memanage satu tim ini supaya lebih kompak, supaya lebih sesuai dengan apa yang dimau kayak gitu-gitu. Itu nanti dipelajari di sistem informasi gitu. Misal selain sistem informasi, Mungkin yang kalau yang linear gitu. linear dengan RPL karena basicnya itu pemrograman ya.
mungkin teknik informatika. Jadi di teknik informatika itu hampir sama sih sama kayak RPL, cuma lebih dikuatkan tentang pemikiran algoritmanya. Gitu. Jadi algoritma yang lebih sulit lagi nanti kalian belajar di situ. Gitu sih. Mungkin kalian udah tertarik di antara dua itu. Kayaknya sih kalau saya mungkin akan ngambil jurusan SI ya Kak ya. Oke, kenapa tuh? Sih. Soalnya ya saya kalau algoritma tuh agak kurang menguasai gitu. Oh, Jadi mungkin saya akan ambil SI. Oke, kalau Farel? Kalau teknik informatika itu berarti lebih ngasah ke logika codingannya gitu mungkin, ya gitu. Iya, Kalau mungkin aku bakal nyoba tertariknya sih ke teknik informatika ya, karena pengen memperdalam aja sih skill yang pernah aku pelajari di RPL itu. Oke, kira-kira kalian kalau udah punya gambaran jurusan nih, kira-kira universitas mana yang akan kalian pilih? Nah ini saya juga bingung sih Kak mau masuk ke universitas mana. Oke. Ya. Kalau Farel? Iya, aku juga masih belum tahu sih mau masuk ke mana. Ya. Oke. Tapi kalian ini masih kelas berapa? 11 ya tadi ya? 11. Berarti 1 tahun lagi ikut ujian nasional baru masuk kuliah ya, kira-kira gitu ya? Iya, betul. Oke. Kalian asli mana, guys? Oh saya asli Wajak. Malang. Iya. Oke. Kalau Farel? Ya sama, saya juga asli Malang. Oh, asli Malang juga. Oke. Kalau di Malang tuh kalau kalian mau cari kampus yang deket-deket itu banyak sih sebenarnya yang punya jurusan sistem informasi ataupun teknik informatika. Nah, salah satunya tuh kampus yang nyaman tuh di Malang, Villa Puncak Tidar itu ada namanya Universitas Macung. Nah, di situ tempat universitas yang paling nyaman, terus juga kondisi suasananya juga paling enak. Itu sih kalau menurutku ya. Mungkin kalian bisa coba nanti cari-cari mengenai Universitas Macung gimana, terus prodi-prodinya. Tadi kan ada, kalau Ayu kan tertariknya di sistem informasi ya. Itu juga ada di Universitas Macung. Terus Farah tadi tertariknya di teknik informatika ya. Itu Universitas Macung juga punya prodi tersebut. Ya, jadi kalian juga bisa belajar tentang penguatan algoritma di situ di Universitas Macung. Terus Ayu juga kalau mau belajar tentang manajemen sistem informasi itu gimana caranya bikin software ini benar-benar berguna, terpakai. Kan karena mungkin dari kalian RPL mungkin punya pengalaman, pernah nggak kalian punya pengalaman bikin aplikasi tapi yang minta tuh kayak nggak suka atau kebingungan gitu, pernah nggak? Sejauh ini sih saya belum pernah. Kalau kalian sudah sering bikin software, nanti kalian bakal ketemu kok klien-klien yang dia bingung ini tuh gimana cara pakainya, terus kadang juga bingung dia mintanya seperti ini tapi nggak bisa menggambarkan gimana kemauannya kalau di sistem kan. Nah, itu di sistem informasi juga diajari nanti. Kalau saya boleh tanya nih Kak. Boleh. Kakak dulu kuliah jurusan apa? Nah, kalau aku kebetulan jurusanku sistem informasi dan kebetulan juga di Universitas Macung. Nah, di situ juga banyak yang aku pelajari, contohnya ya kayak itu tadi, bagaimana sih kita bikin sistem yang benar-benar digunakan, yang sesuai dengan permintaan user, sesuai dengan bisnis prosesnya yang diminta, yang ada itu. Karena aku juga sama sih, kebetulan aku juga dari SMK jurusan RPL juga. Jadi mikirnya tuh dulu gimana, aku udah bisa bikin aplikasi nih, aplikasi mobile, aplikasi website, berbasis website, aplikasi desktop. Cuma aku bingung gimana ya caranya ngolah data ini supaya benar-benar berguna gitu loh, nggak sembarang bikin form, nggak sembarang bikin save data dan lain-lain. Gimana ya cara memanagenya? Nah, itu makanya aku masuk ke sistem informasi gitu. Dan kenapa Universitas Macung? Ya karena universitas yang menurutku paling nyaman, tempatnya paling kondusif itu ya Universitas Macung. Terus juga dosen-dosennya juga baik-baik, terus juga ya bagus lah pokoknya. Juga selain
tempatnya yang nyaman, terus dosennya baik-baik. Di Universitas Macung pun juga karena sejarahnya gini, teman-teman. Universitas Macung kan didirikan dari pengusaha-pengusaha yang sudah sukses, terus mereka bertemu, terus berusaha membuat apa ya untuk Indonesia ini, berusaha membentuk sesuatu untuk Indonesia gitu loh, memberi kontribusi gitu ke Indonesia. Akhirnya mereka bikinlah Universitas Macung gitu. Nah, karena base-nya adalah orang-orang yang punya usaha yang cukup gede juga, jadinya Universitas Macung juga memiliki partnership dan kerjasama di perusahaan multinasional. Bisa kasih contoh nggak Kak, perusahaan apa aja yang Contohnya itu kayak perusahaan Wings, Wings? terus ada lagi BCA, terus ada lagi Indomarko, itu juga partnership kita. Jadi keuntungan dari Universitas Macung yang memiliki partnership yang banyak itu, kerjasama perusahaan yang banyak, mahasiswa-mahasiswanya kalau cari kerja ataupun cari praktek magang gitu, jadi nggak perlu repot-repot. Jadi juga banyak lulusan sistem informasi juga yang lulus tuh tanpa nunggu cari-cari kerja. Jadi lulus kuliah langsung kerja. Banyak tuh lulusan SI yang kerjanya juga di Wings, di BCA, terus di Indomarko. Ya mereka lulus nggak nunggu lamaran dan lain-lain, ya langsung kerja di situ. Juga Langsung diterima gitu. itu pun juga kita biasanya juga dapat beasiswa dari beberapa perusahaan juga, kayak misalnya Wings juga ngasih scholarship juga ada, terus ada juga BCA juga ngasih scholarship, terus Jarum juga ada di sini, banyak kok itu. Terus di samping itu juga eh, kita sebagai lulusan sistem informasi Macung itu juga dikasih di apa namanya, dibekali sertifikasi internasional juga. Jadi kayak misalnya macam-macam sih sesuai dengan keinginannya. Misalnya kalau misal kan SI itu outputnya jadi macam-macam tuh. Ada project manager, ada QA, QC, terus ada developer juga ada juga gitu. Nah, itu nanti mereka kami alumni itu juga dikasih sertifikasi kayak itu yang menunjang ke keinginan itu tadi. Misalnya kayak aku nih, aku pengen jadi project manager, ya nanti sertifikasinya adalah project management associate, kayak gitu-gitu sih. Itu. Makanya ya Kak ya, Boleh? project manager itu apa sih Kak? Jadi project manager tuh tugasnya nanti biasanya di startup atau di satu tim pengembangan gitu. Kan nanti di satu tim itu kalau kalian bikin software ataupun apapun itu, misalnya bikin software, mau bikin apa namanya, bahkan sebuah kayak project bangunan, itu pasti ada project manajernya. Nah kalau di sistem informasi kan pasti yang dibangun kan sistem. Nah nanti kalau project manager yang di ciptaan dari sistem informasi Universitas Macung ini, nanti dia bakal menguasai skill-skill gimana sih memanage. Misalnya kan nanti di project itu ada developernya, ada tim QC-nya, ada tim analisnya. Nah itu nanti project manager yang memanage itu semua. Gimana sih, kapan sih analis ini bekerja, kapan developer ini bekerja, kapan QA ini bekerja, terus kerjanya nanti gimana ngaturnya, waktunya, resource, terus cost-nya juga dipikirkan. Itu sih kalau project manager. Oh ya Kak, untuk maksudnya developer, QA, dan itu satunya lagi itu maksudnya apa ya Kak? Jadi banyak sih sebenarnya, nggak itu aja. Cuma yang tadi sebutkan kan ada project manager, QA, QC, lebih tepatnya satu itu. Ada developer juga, ada analis juga, ada lagi satu namanya DevOps itu. Kalau di project manager kan tadi sudah. Terus ada sistem analisis sistem. Jadi sebelum kita membangun sistem, kita kan juga memikirkan, harus menganalisa kebutuhannya ini apa aja sistem ini. Yang diminta user ini apa? Misalnya, oh ternyata user butuh sistem yang seperti ini bla bla bla. Nah, itu nanti yang merancang sistem analis. Para analis sistem itu nanti merancang, dibikinkan kayak blueprintnya begitu. Terus developernya yang bikin. Developer jadi kalian RPL itu termasuk developer, programmernya lah.
gitu. Terus dari developer nanti dikirim ke tim QA/QC. Jadi QA/QC itu kepanjangan dari quality assurance sama quality control. Jadi nanti tim QA/QC-nya yang melihat gimana sih apakah sudah sesuai programnya yang diminta dengan atau yang sesuai dengan blueprint-nya lah. Jadi QC itu melihat kerjaannya si tim developer ini apakah sudah sesuai dengan blueprint-nya, apakah ada yang kurang, ada yang bug, biasanya kan program biasanya ada yang bug atau error gitu. Itu nanti tim QC QA yang menganalisa itu. Terus dari tim QC biasanya publish kan, kalau udah nggak ada error dan lain-lain publish, itu DevOps yang mikirkan strukturnya gimana, infrastrukturnya gimana. Misalnya sistem ini berarti butuh server yang skalanya seperti ini, koneksi internetnya gini. Itu yang mikirkan tim DevOps. Gitu. Itu aja sih. Gitu. Ya, mungkin itu dulu dari Talk episode pertama ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.